Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tasya dengan NIM 202105010210, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Metode Analisis Pembiayaan, yang dimana di dalamnya mencangkup yang pertama pengertian dan tujuan analisis pembiayaan, pendekatan analisis pembiayaan, prinsip 6C analisis pembiayaan, analisis kualitatif, analisis risiko, dan critical point. Pengertian dan tujuan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dalam dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objek yang dapat diberikan. Pendekatan analisis pembiayaan. Analisis kualitatif meliputi analisis terhadap aspek karakter dan kapasiti, manajemen serta condition of economy. Analisis yang mendalam secara kualitatif lazim dilakukan pada pembiayaan produktif. Analisis yang dilakukan menyangkut kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen untuk memastikan usaha yang dibiayai dikelola oleh barang-barang yang tepat. Beberapa aspek yang dianalisis pada analisis kualitatif antara lain aspek manajemen, aspek produktif, aspek pemasaran, aspek legal, dan aspek makroekonomi. Analisis kuantitatif dilakukan melalui penilaian atas aspek keuangan nasabah atau calon nasabah. Analisis keuangan peranan penting dalam menjadi titik berat dalam analisis pembiayaan. Penilaian terhadap aspek keuangan untuk menilai kelayakan suatu proposal pembiayaan meliputi laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal minimal untuk 3 periode akuntansi terakhir. Prinsip 6C analisis pembiayaan. Yang pertama, karakter atau karakter pemohon pembiayaan, kapasiti atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kolateral atau kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan condition of economy atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan, constraint atau kondisi arus kas. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif meliputi analisis terhadap aspek karakter dan kapasiti manajemen serta condition of economic. Beberapa aspek yang dianalisis pada analisis kualitatif antara lain aspek manajemen. Analisis aspek manajemen ditekankan pada penilaian karakter dan reputasi dari manajemen pemohon pembiayaan. Penilaian ditunjukkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya. Aspek teknis produktif. Analisis kualitatif terhadap aspek produktif yang dilakukan antara lain mencangkup lokasi usaha, sumber daya manusia, kapasitas produksi, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan sarana serta prasarana. Aspek pemasaran. Penilaian aspek pemasaran didasarkan atas kemampuan perusahaan memasarkan barang, produk atau jasa, dan hasil usahanya baik yang direncanakan. Aspek legal. Analisis terhadap aspek legal meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, dan legalitas agunan. Aspek makroekonomi. Aspek makroekonomi diperlukan untuk memberikan gambaran bahwa lingkungan eksternal memberikan pengaruh pada bisnis nasabah. Analisis risiko dan critical point. Pada analisis risiko pembiayaan diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis risiko yang ada adalah risiko makro berkaitan dengan hal menurunnya daya beli konsumen, berkurangnya anggaran belanja pemerintah, gejolak valuta asing, deregular pasar, pembatasan impor atau ekspor. Risiko makro berkaitan dengan hal yang dimaksud yaitu yang pertama, hilangnya atau berkurangnya pangsa pasar. Yang kedua, pengurangan atau perhentian fasilitas pembiayaan dari supplier. Yang ketiga, kekurangan bahan baku. Yang keempat, usangnya persediaan barang dagangan. Yang kelima, meninggalnya para pengelola kunci.
tadi pemaparan materi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.